Rampung traweh tadarusan bahkan sampai pagi. Kok saiki malah ono himbauan wong tadarus ora usah nganggo speaker. Otak kula niku mboten nalar. Saniki teng Sidoarjo nanggap dangdutan sampai jam 1 ra ono sing larang. Padahal buka titik jos. Lah hiburan dangdut niku sampai jam pinten, Pak? Jam 1, jam 12. Saniki Ramadan teko setahun pisan, tadarusan nganggo speaker dilarang, sing larang kuwi pekok. Nah, di sini tiba-tiba himbauan Menak Yakut pada waktu lalu tentang pengeras suara, yaitu menimbulkan pro dan kontra. Nah, padahal di sini menurut saya sih hanya himbauan loh. Himbauan Menak Yakut di sini menghimbau agar memakai speaker di dalam masjid. Menurut saya himbauan itu ya kalau yang tidak setuju ya silahkan, kalau setuju ya monggo. Menurut saya hanya himbauan di sini. Tidak usah terlalu berlebihan lah. Kalau mau mengikuti himbauan dari Menak Yakut ya silahkan. Menurut saya di sini regulasinya juga sudah jelas ya. Bahkan juga sudah tahun lalu kalau tidak salah. Tapi di sini ya ada aja, yaitu fenomena-fenomena seperti ini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Engkong Ros Hadeh, rame lagi soal ginian, padahal jelas ada aturannya loh. Dan bukan kali ini saja, bahkan sejak tahun 1978 penggunaan pengeras suara untuk masjid, langgar, dan musola telah diatur oleh Kementerian Agama dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor Kepd 101/1978 tentang penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musola. Namun aturan tersebut tak menyertakan sanksi kepada para pelanggarnya. Residu Pilpres 2024, apakah calon Menteri Agama ya di sini bahkan juga ya ada yang menanggapi apakah Gus Miftah di sini akan menjadi Menteri Agama ya. Kalau kita ketahui kan memang Gus Miftah di sini ya salah satu pendukung calon 02 lah. Dan di sini respon ketika Menteri Agama di sini menghimbau tentang pengaturan speaker di masjid, langgar, dan musola, bahkan menuai protes keras dari Gus Miftah. Nah, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Menurut saya himbauan di sini ya cukup bagus, karena kalau tidak mau dengan himbauan tersebut ya silahkan, kalau mau ya juga silahkan, karena juga tidak ada sanksinya. Jadi himbauan sah-sah saja. Seperti ini video dari Gus Miftah. Rampung traweh tadarusan bahkan sampai pagi. Kok saiki malah ono himbauan wong tadarus ora usah nganggo speaker. Otak kula niku mboten nalar. Saniki teng Sidoarjo nanggap dangdutan sampai jam 1 ra ono sing larang. Padahal buka titik jos. Lah hiburan dangdut niku sampai jam pinten, Pak? Jam 1, jam 12. Saniki Ramadan teko setahun pisan, tadarusan nganggo speaker dilarang, sing larang kuwi pekok. Ya ora usah awake dhewe ki egois, ora usah nganggo speaker njaba sampai jam bengi. Umpamane dibatasi. Speaker njaba sampai jam 10, kemudian pakai speaker dalam. Entuk napa mboten? Bocah cilik niku ora tau nyekel mic, sekali ngaji nyekel mic niku seneng. Contone kula akhirnya kebablasan nyekel mic sampai sakniki. Dadi kula niku lak sanggon-gon metu kula nyekel mic, tapi lak kula mulai gantian mic kula sing dicekeli. Nah, di sini saya tidak tahu ya, ini video kapan di sini, apakah pada saat ini ataukah video sudah beberapa tahun yang lalu. Saya juga tidak tahu ya, karena memang tidak ada penjelasan terkait video di sini. Tetapi kalau menanggapi tentang himbauan Menak Yakut di sini, tidak hanya Gus Miftah saja yang memprotes, melainkan di sini juga ada dari Novel Bak Mukmin, yaitu protes edaran Menak terawih pakai speaker dalam. Novel Bak Mukmin, si Yakut memang dari kelompok intoleran. Tidak hanya di situ saja, bahkan di sini Senator DKI desak Yakut cabut edaran larangan pakai speaker untuk terawih dan tadarus. Padahal sekali lagi ya, di sini bukan larangan,
melainkan himbauan. Dilakukan ya monggo, tidak dilakukan ya tidak dikenakan sanksi dan sebagainya, karena aturan penggunaan speaker di sini sudah jelas ya, yaitu sudah tahun 1978 yang lalu. Di sini bahkan juga dari Pak JK buka suara soal aturan speaker masjid selama bulan Ramadan. Di sini Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala buka suara soal surat edaran Menteri Agama terkait speaker luar masjid saat bulan Ramadan. Dia mengatakan mendukung surat edaran yang melarang penggunaan pengeras suara tersebut. JK mengatakan pihaknya juga telah mengatur soal penggunaan speaker tersebut, yakni suara hanya boleh dikeluarkan saat azan dan awal pengajian. Sejak dulu, kami dari Dewan Masjid mengatur sound itu hanya keluar kalau azan, pengajian awal boleh 5 atau 10 menit saja. Tidak boleh lewat dari itu, kata JK di Makassar, dikutip dari CNN Indonesia pada 11 Maret. Masjid, dia mengatakan seharusnya dalam kondisi syahdu, menggunakan pengeras di luar bisa saja mengganggu masyarakat umum dan sekitar. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang himbauan saja ya, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, di sini bahkan juga dari Gus Yahya, bahkan juga setuju himbauan Menak soal speaker saat tarawih demi kemaslahatan. Nah, di sini memang menjadi pro dan kontra ya di sini. Apalagi Gus Miftah tadi menyebut yaitu ya datangnya hanya setahun sekali dan lain sebagainya lah. Memang kita kembalikan lagi ke masyarakat, ini hanya himbauan. Jadi kalau mau dengan himbauan tersebut ya silahkan, kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itulah himbauan dari Menak Yakut di sini. Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau biasa disapa dengan Gus Yahya setuju dengan surat edaran Menteri Agama yang menganjurkan penggunaan pengeras suara dalam masjid saat pelaksanaan salat tarawih. Gus Yahya menilai aturan ini pasti sudah dibuat dengan perencanaan yang matang terkait maksud dan tujuannya. Mari kita hadapi ini pertama-tama dengan rasional. Tujuan dari semua yang kita kerjakan, terutama pemerintah sudah mengeluarkan semacam aturan terkait dengan itu, dan tujuannya jelas. Tujuannya sudah dinyatakan di situ, kata Gus Yahya di kantor PBNU pada Sabtu 9 Maret. Jadi ini terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan lingkungan secara menyeluruh, tambah dia. Kata Gus Yahya, bagi masyarakat yang merasa keberatan agar membuka forum diskusi terkait aturan tersebut, bukan malah memanfaatkan isu tertentu untuk menyerang pemerintah. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya? Di sini dari CC, sorry bukannya tidak toleransi, saya tinggal di perumahan saja terganggu waktu subuh padahal baru tidur di atas jam 1. Kalau untuk sore mau kuat-kuat bodoh amat deh. Ya, di sini dari CC Sen. Diri dari Ikniman, lah nanggap dangdutan kan ya orang bendino. Nah iki toa sedino peng 5, peng 325 dino, 1825 toa, 17 tahun. Diatur kok marah-marah, sudah kesetanan kebanyakan sogokan pemilu. Dilalah dekat sama penguasa, tambah tinggi pongahnya. Miftah sekarang emang gak bisa nalar lagi, ya seperti itulah. Padahal yang ngomong lebih mirip obrolan di pasar, komentar doang. Miftah dakwah 90%-nya obrol-obrol dan komentar kebijakan orang lain ketimbang ngajarin umat untuk lebih adem. Ya, Miftah gini amat. Masih aja ada pendukung si Guf omon-omon. Ya, seperti itu. Jadi di sini bahkan juga dari komentar-komentar yang ada, bahkan juga banyak yang setuju ya tentang imbauan dari Kemenak tersebut. Ya, kalau bukan Kemenak siapa lagi yang mengatur tentang hal ini? Kemungkinan juga ada survei dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya ya kita nurut pemerintah memang. Ya siapapun itulah, pada presiden dan wakil presiden mendatang, siapapun yang jadi, semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya, bisa merealisasikan semua program-programnya sehingga bisa dinikmati masyarakat secara langsung.